Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah menyembah kepada Tuhan. Kehidupan orang percaya, kita harus belajar terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Agar iman kita diteguhkan, pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin mendalam. Kemarin saya ikut reuni sekolah di daerah Plaza Buaran ya. Kebiasaan saya adalah kalau bensin tinggal separuh itu langsung saya isi. Tapi entah kenapa minggu yang baru berlalu saya kurang memperhatikannya. Rasanya itu baru pertama kali dalam hidup saya. Waktu saya pulang udah naik tol saya lihat loh itu bensin tinggal 2 garis. Itu belum pernah saya ngalami dalam hidup ini. Jadi saya pikir ini mungkin masih bisa lah ya. Dari Klender pulang ke Pluit ke Muara Karang begitu. Tapi baru jalan gak lama tinggal 1 garis. Wah saya mulai tegang ini. Kalau sampai bensin habis di dalam tol terus sedang hujan lagi. Wah ini gimana ya? Ini repot sekali, mungkin bisa ada jalan keluar tapi repot sekali ya. Jadi mungkin mobil harus berhenti di pinggir jalan, di tol, terus harus minta tolong orang nganter saya ke bawah. Terus cari mungkin Gojek, baru ke tom bensin, beli bensin, baru naik lagi ke tol jalan kaki. Itu repot banget begitu ya. Dalam hati saya terus berdoa, Tuhan tolong. Saya cari exit tol. Saya turun, itu dekat Cempaka Putih saya turun. Cari itu pom bensin. Dan bukan saya sendiri ada teman saya. Coba kamu cari pom bensin. Dia cari ada di Cempaka Putih. Jadi makin dekat saya lihat asing aman. Dan puji Tuhan bisa tiba di pom bensin. Ya itulah anugerah Tuhan yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan keseharian kita. Biar kita dalam setiap aspek kehidupan kita boleh mengalami Tuhan dan merasakan dan melihat Tuhan itu baik adanya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu Andreas dari diri yang lama menuju diri yang baru. Tadi bagian firman Tuhan yang telah dibaca Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Kemudian juga Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita kembali, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepada Dikau. Kami membutuhkan firman Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Agar hidup kami terus dipimpin, dituntun oleh firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa diubah, ditransformasi oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Menjadi murid Kristus Yesus yang sejati. Tuhan berkati kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau saudara adalah Andreas ya, apa yang akan saudara pikirkan pada pagi hari itu? Laut tetap laut yang sama. Jala tetap jala yang itu juga. Bau amis ikan tetap sama kuatnya. Hidup tidak ada perubahan. Namun justru pada hari yang biasa itu, seorang yang datang mengucapkan sebuah kalimat yang mengubah sejarah. Mari ikutlah aku. Andreas tidak menulis proposal. Tidak melakukan analisis resiko. Ia hanya meletakkan jalannya. Namun ia memperoleh kehidupan yang sama sekali baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau saudara diminta untuk menyebutkan murid Yesus yang paling terkenal, yang paling beken, saudara dengan mudah akan menyebutkan nama Petrus, nama Yohanes,
nama Yakobus. Saudara mungkin jarang atau sedikit orang akan menyebut nama Andreas, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan orang yang Andreas bukan orang yang ada di depan panggung. Bukan tokoh utama dalam mimbar. Namun dia yang membawa Petrus datang kepada Yesus. Andreas mengajarkan kita satu hal. Kamu tidak perlu menjadi hebat untuk dipakai oleh Allah. Kamu hanya perlu taat dan mau diperbaharui. Pernahkah saudara menyadari kita ini sangat mudah percaya kepada Tuhan, tetapi sangat sulit meninggalkan diri kita yang lama, keamanan lama, identitas yang lama, kebiasaan yang lama, dan pola pikir yang lama. Rasanya begini sudah cukup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah Andreas bukan tentang teologi kesuksesan, melainkan tentang teologi transformasi. Dari diri yang lama menuju hidup yang baru di dalam Kristus. Kita akan renungkan bersama 3 poin yang penting. Poin yang pertama, dari pengikut tanpa nama menjadi orang pertama yang bertindak. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 40. Andreas dalam Alkitab seakan-akan kurang beruntung. Hampir selalu diperkenalkan dengan satu kalimat yang sama. Andreas, saudara Simon Petrus. Bukan Andreas yang penuh kuasa. Bukan Andreas yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Melainkan saudaranya Petrus. Padahal Yohanes pasal yang pertama memberitahukan kita sesuatu yang sangat penting. Andreas adalah orang pertama yang mengikuti Yesus. Tetapi ia tidak naik ke mimbar. Tidak langsung bersinar menjadi beken. Bahkan namanya hampir-hampir tidak disebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, ia seperti tipe orang yang kita jumpai di gereja masa kini. Slide PPT selalu dia yang buat. Mikrofon selalu dipegang oleh orang lain. Yang menangis di panggung adalah Petrus. Yang menyerahkan tisu di bawah adalah Andreas. Sejarah seringkali digerakkan oleh orang-orang yang tidak bernama. Secara teologis adalah prinsip yang sangat penting. Allah tidak pertama-tama memanggil orang yang terkenal, melainkan orang yang mau mengikutinya. Awal iman bukannya tahu banyak, melainkan melangkah satu langkah. Melakukan satu langkah. Alkitab mencatat dengan sangat sederhana. Mereka pun mengikuti Yesus. Tidak ada ujian teologi. Tidak ada kelas pemuritan selama 3 tahun. Tidak ada kelas pengenalan iman sesi pertama sampai sesi yang ke-6. Mereka hanya berjalan mendekati Yesus. Inilah tema teologis yang sangat kuat dalam Injil Yohanes. Mengikuti, selalu mendahului, memahami. Banyak orang Kristen modern justru kebalikannya. Nanti kalau saya sudah benar-benar mengerti baru saya percaya. Kalau saya sudah tidak ragu lagi, baru saya ikut Yesus. Kalau hidup saya sudah stabil, baru saya taat. Akibatnya seumur hidup tetap di tempat. Sudah lama percaya tapi tidak pernah benar-benar melangkah mengikuti Yesus. 2 murid ini mengajarkan kepada kita, iman bukan seperti GPS yang memberikan petunjuk lengkap terlebih dahulu. Iman adalah melangkah lebih dahulu. Pertanyaan pertama Yesus bukan apa yang kamu percayai, tetapi apa yang kamu inginkan. Yesus berpaling dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Pertanyaan ini sangat berbahaya.
Jika Yesus menanyakan kepada kita hari ini, mungkin jawabannya adalah saya mau damai, saya mau uang, saya mau kaya, saya mau rumah, saya mau pasangan hidup, saya mau anak saya tunduk dan nurut, saya mau tidak ketemu bos seperti sekarang ini. Namun jawaban kedua murid itu sangat berbeda. Rabi, di manakah engkau tinggal? Jika diterjemahkan ke dalam bahasa masa kini adalah kami ingin tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Mereka tidak meminta berkat, tidak mencari mujizat, tidak menuntut keuntungan dari Tuhan Yesus. Mereka menginginkan relasi dengan Tuhan Yesus. Di sini kita lihat murid sejati bukan datang untuk memanfaatkan Yesus, tetapi untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yesus tidak memberi jawaban, tetapi Yesus memberikan undangan. Yesus tidak menjawab dengan alamat rumah, ia hanya berkata, mari lihatlah. Dalam bahasa aslinya berarti apa? Datanglah. Alami dengan hidupmu sendiri. Kekristenan bukan iman Allah buku petunjuk, melainkan iman Allah berjalan bersama. Bukan menjelaskan hidupmu sampai tuntas terlebih dahulu, tetapi menemani, melewati hidupmu. Ada sebuah kisah nyata, ada seorang saudara seiman yang telah lama percaya kepada Tuhan. Ia tidak pernah absen datang beribadah setiap hari Minggu. Bahkan pada waktu mendengarkan khotbah, dia sungguh-sungguh mendengarkannya. Bahkan membuat catatan untuk khotbah yang didengarnya. Namun hidupnya tetap ada di bangku penonton. Suatu hari gereja membutuhkan seorang untuk mengunjungi seorang lansia yang sudah lama sakit. Pemimpin pelayanan bertanya, adakah yang bisa membantu untuk membesuk lansia yang sudah lama sakit? Ruangan orang-orang di mana ruangan itu menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab. Di dalam hati saudara itu dia bergumul. Dia dalam hatinya berkata, aku tidak bisa khotbah. Aku juga tidak pandai berdoa. Nanti kalau ke sana saya canggung ya. Saya kikuk ya. Namun pada hari itu dia mengambil keputusan. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 39. Dia berdiri, dia menyanggupinya. Untuk membesuk lansia yang sudah lama sakit. Saat tiba waktu kunjungan, dia tidak mampu mengucapkan kata-kata rohani. Kata-kata yang indah untuk menguatkan, menghibur lansia yang sedang sakit. Dia hanya menemani lansia itu dan mendengarkan cerita celoteh daripada lansia tersebut. Ketika hendak pulang dengan canggung dia berkata, aku tidak tahu harus berkata apa kepadamu, tetapi saya berjanji saya akan terus mendoakan kesehatanmu. Nah, berapa tahun kemudian lansia ini sudah pulang ke surga. Sementara saudara seiman ini menjadi salah satu pelayanan penggembalaan yang paling setia dan paling efektif di gereja. Dan pada waktu orang bertanya, kenapa kamu bisa menjadi seorang yang aktif melayani, membesuk, yang setia, yang efektif? Dia memberi kesaksian demikian. Dia katakan, aku tidak tiba-tiba menjadi dewasa rohani. Saya hanya mengambil langkah, satu langkah. Lalu Tuhan perlahan-lahan mengubah hidup saya, mengubah kerohanian saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memakai bukan orang yang sudah siap, melainkan orang yang mau mengambil tindakan, bertindak. Orang pertama yang mengikuti Yesus bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Matius, melainkan seorang yang hampir tanpa nama, yaitu Andreas. Namun ia melakukan satu hal,
dia mengikuti. Mengikuti Yesus, dia melangkah, ia bertindak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama saudara percaya Tuhan? Sudah berapa banyak Alkitab yang saudara tahu? Sudah berapa kali saudara membaca Alkitab? Tetapi satu pertanyaan yang jauh lebih langsung. Apakah saudara benar-benar sudah mengikuti Yesus? Sebab dalam kerajaan Allah, sejarah tidak dimulai dari orang yang tahu, melainkan dari orang yang melangkah keluar. Pembaharuan iman seringkali bukan karena kita sudah mengerti lalu mengikuti, melainkan karena kita mengikuti baru kita perlahan mengerti, memahami. Andreas bukan memahami segalanya lalu mengikutinya, tetapi dia mengikuti lebih dahulu dan hidupnya pun diterangi oleh firman Tuhan. Langkah pertama hidup baru Andreas bukan kehebatan, melainkan dia meresponi panggilan Tuhan Yesus. Kita melihat poin yang kedua. Dari mencari arah untuk diri sendiri menjadi pembawa. Jadi membawa orang yang datang kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 41 sampai 42. Alkitab mencatat satu kalimat yang sangat mengguncang. Namun seringkali kita baca terlalu cepat. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Perhatikan satu kata kunci yang sangat penting. Mula-mula. Andreas tidak terlebih dahulu, tidak mula-mula menyelesaikan seluruh buku teologi sistematis. Bukan mengikuti semua kelas pemuritan atau membereskan semua kebiasaan buruknya. Tentu hal-hal tersebut adalah hal yang baik. Tetapi ia hanya melakukan satu hal. Membawa orang yang paling dekat dengannya terlebih dahulu datang kepada Yesus, yaitu Petrus. Ilustrasi kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Ini seperti saudara sekalian ketika saudara menemukan kedai mie atau toko mie yang luar biasa enaknya. Apakah saudara akan memeriksa riwayat hidup kokinya dulu? Meneliti asal-usul tepungnya, apakah tepungnya itu kualitasnya bagus? Atau menganalisis proses produksinya? Saya kira saudara tidak akan melakukan hal tersebut. Saudara akan berkata satu hal kepada teman saudara, ayo ikut aku. Aku ajak kamu makan mie yang paling enak. Iman Andreas seperti itu. Aku mungkin tidak bisa menjelaskan dengan lengkap, dengan rapi. Tapi aku tahu kamu harus bertemu dengan dia, Yesus Kristus. Andreas bukan murid tipe panggung, ya, suka tampil di panggung, melainkan murid tipe penghubung, konektor. Petrus bertugas berkhotbah. Kita mencatat bagaimana Petrus berkhotbah, banyak orang bertobat. Yohanes terkenal bisa menulis akan teologi yang kuat. Andreas bertugas membawa orang datang kepada Yesus. Hari ini banyak orang yang menjalani iman dengan cara seperti ini. Iman itu urusan pribadi. Allah cukup disimpan dalam hati. Ketika orang bertanya tentang iman saudara, saudara hanya bisa jawab, ya baik-baik saja. Saudara tidak bisa menjelaskan. Andreas itu berbeda. Ia bukan orang Kristen yang tertutup, introvert. Melainkan orang Kristen yang seseorang yang berkata, aku mungkin tidak hebat.
Tetapi aku bisa membawa engkau bertemu dengan Dia yang hebat, yaitu Kristus Yesus. Banyak orang sepanjang hidup ingin menjadi Petrus. Memang Petrus tampil dengan kepemimpinannya, tampil dengan gayanya, sangat memukau sebagai pemimpin yang sangat menonjol. Kita orang Kristen ingin seperti Petrus. Tetapi dalam kerajaan Allah tanpa Andreas tidak akan ada Petrus. Hidup baru bukan tentang aku menjadi semakin hebat, melainkan tentang aku mulai membawa orang datang kepada Yesus terlebih dahulu. Mari kita melihat poin yang ketiga. Dari rasa aman pekerjaan lama menuju perubahan total hidup yang baru. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Andreas pada mulanya adalah seorang nelayan. Bagi dirinya menangkap ikan itu berarti apa, saudara sekalian? Punya penghasilan yang stabil. Penghasilan yang tetap. Tradisi keluarga turun-temurun jadi nelayan. Dan lingkaran hidup yang sudah sangat dia kenal, sangat familiar, ada rasa aman. Namun Yesus mengucapkan satu kalimat yang terdengarnya tidak masuk akal. Mari ikutlah aku. Alkitab kemudian mencatat mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Meninggalkan jala. Dalam bahasa masa kini jika diterjemahkan dalam konteks hari ini. Itu seperti kamu baru saja upgrade iPhone. Baru memperpanjang langganan Netflix. Baru belajar memakai AI. Dan baru merasa hidup kita mulai klik, mulai nyaman dan terkendali. Lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Di dalam hati kita muncul pertanyaan, Tuhan boleh tidak aku simpan sedikit hidup lamaku. Karena saya masih menikmatinya. Tuhan, bisakah aku jadi orang Kristen akhir pekan saja? Hari Senin sampai hari Sabtu, hari jadi orang Kristen hari Minggu saja begitu ya. Saya hidup menurut pola hidup saya. Menurut kebiasaan saya yang lama. Menurut apa yang saya suka. Boleh enggak Tuhan? Banyak orang menginginkan Yesus. Tetapi tidak ingin melepaskan rasa aman yang lama mereka. Andreas tidak sedang melemparkan selembar jala. Melainkan rasa aman dari identitas lamanya. Hidup baru saudara sekalian bukan hidup lama. Plus sedikit agama. Bukan kehidupan lama ditempelin stiker Kristen, melainkan arah hidup yang berubah secara total. Pusat hidup yang berubah dari berpusat pada diri menjadi berpusat pada Tuhan. Dari man-sentris menjadi God-sentris. Otoritas yang berpindah. Otoritas yang berpusat pada diri menjadi otoritas di tangan Tuhan. Iman bukan sekedar menambah satu aplikasi, satu app. Banyak orang menjalani iman seperti ini. Hidup sudah penuh dengan aplikasi. Pekerjaan, aplikasi uang, aplikasi hiburan. Lalu ditambah satu lagi. Aplikasi Yesus app. Dibuka saat darurat, rasa aman berjalan di belakang layar. Namun Andreas tidak menginstal Yesus, melainkan menyerahkan otoritas hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Bukan Yesus yang masuk ke dalam rencana hidupmu saudara sekalian, melainkan kamu yang masuk ke dalam rencana hidup Yesus. Perhatikan ini. Andreas tidak menulis buku, tidak melakukan mujizat yang besar, tidak selalu berada di baris yang paling depan. Namun ia melakukan satu hal yang menentukan.
Dia meninggalkan diri lamanya, berjalan ke arah hidup yang baru. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi Petrus, tapi setiap orang bisa menjadi Andreas. Saudara mungkin bukan yang paling bersinar, tetapi saudara bisa berjalan di dalam terang. Kita boleh simpulkan hidup Andreas mengajarkan kita apa, saudara sekalian? Hidup baru tidak selalu menjadikanmu bintang film, tetapi pasti membuatmu bukan lagi orang yang lama. Kamu mungkin tidak berdiri paling depan, tetapi kamu berjalan ke arah yang benar. Dari diri yang lama menuju diri yang baru. Itulah perubahan yang total dalam hidup Andreas. Berikut ini ada 3 refleksi yang efektif. Yang pertama, respon cepat pada panggilan Tuhan. Andreas segera mengikuti Yesus tanpa banyak alasan. Jadi refleksinya adalah ketaatan tidak menunggu situasi sempurna. Ketaatan tidak menunggu situasi sempurna. Yang kedua, berani tinggalkan zona aman. Andreas meninggalkan jala dan pekerjaannya. Refleksinya pertumbuhan rohani sering menuntut pengorbanan yang nyata. Dengan kata lain harus bayar harga. Yang ketiga, iman yang mengajak orang lain. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Refleksi perjumpaan pribadi dengan Kristus seharusnya berdampak pada orang-orang di sekitar kita. Berdampak pada keluarga kita, komunitas kita, rekan kerja kita, rekan kantor kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita berjumpa dengan Kristus, hidup kita akan ditransformasi. Saat kita memanifestasikan hidup kita, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahwa saudara sudah berubah. Ada hidup Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih melalui kehidupan Andreas. Biar kami juga boleh belajar. Saat bertemu dengan Yesus Kristus, dia mengalami satu transformasi. Bahkan dia langsung bisa membawa saudaranya Petrus untuk datang mengenal Kristus Yesus. Bapa di surga, Engkau tahu sudah berapa lama kami percaya Tuhan, menjadi orang Kristen, sudah dibaptis. Engkau tahu apa yang sudah kami hidupkan setelah kami percaya. Jikalau kami sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah kami semakin boleh dipakai Tuhan. Jikalau selama ini kami sudah percaya Tuhan tetapi orang-orang sekitar kami tidak merasakannya, Tuhan ampuni kami. Biarlah teladan Andreas boleh memberikan kami inspirasi, memberikan kami motivasi agar kami juga betul-betul setelah mengenal Tuhan, hidup kami diubahkan, ditransformasi. Sehingga orang-orang melalui hidup kami bisa mengenal Kristus Yesus. Tuhan berkati kami sekalian. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.